untuk membebaskan diri dari keterbelengguan, penindasan, penjajahan. Dan dengan anugerah Tuhan itulah 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Menyambut HUT kemerdekaan yang ke-75 itulah maka Gereja Protestan Maluku mengangkat tema cerdas mengisi kemerdekaan demi keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah merdeka dan kita bersyukur menyambut kemerdekaan itu. Tetapi kita juga diberi tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu sehingga kemerdekaan itu memberi kepada kita kedamaian, kebahagiaan, sukacita, dan berkat. Bukan bencana, bukan malapetaka, bukan kesengsaraan, seperti yang kini menjadi gumulan bersama kita. 75 tahun sudah kita merdeka, tetapi kok kehidupan kita sesungguhnya masih tetap terbelenggu dalam banyak hal, terutama terbelenggu dalam dosa. Dan kita perlu berjuang untuk membebaskan diri dari keterbelengguan itu. Dan hari ini kita juga ada dalam semangat bersama Gereja Protestan Maluku menyambut ulang tahun gereja ini yang ke-85. Dan hari ini setelah kemarin dicanangkan Hari Bina Keluarga, diberikan kepada kita sebuah tema yaitu keluarga yang taat. Perlu kita pahami bersama bahwa bacaan firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 tentang pemberian hukum Taurat bagi Israel. Itu adalah wujud kepedulian Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada Israel. Oleh karena cinta dan kasih Tuhan kepada Israel, maka Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan, penindasan, penjajahan, dari penderitaan yang sangat dahsyat dan hebat yang mereka alami di Mesir. Dan untuk pembebasan itu dan karya pembebasan yang penuh kasih sayang Tuhan itulah Tuhan mempertunjukkan kedahsyatan, kehebatan, keperkasaannya dengan menjungkir balikan Mesir demi umatnya yang ia kasihi. Menarik bahwa setelah mereka bebas keluar tinggalkan Mesir dan dalam perjalanan itu sampai di padang gurun Sinai, setelah mereka melintasi Laut Kulsum, Tuhan lalu memberikan kepada mereka hukum ini yang tadi kita baca bersama dalam ulangan, dalam Keluaran 20 ayat 1-7. 10 hukum yang berisikan larangan jangan. Larangan-larangan ini adalah karena Tuhan menginginkan supaya umat yang dikasihinya, umat yang telah dimerdekakan atau dibebaskan itu benar-benar mengalami kehidupan yang jauh dari penindasan. Kehidupan yang bebas, kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, yang aman, yang nyaman, yang makmur. Dan untuk itulah maka Tuhan memberi hukum ini untuk membingkai mereka dengan berharap supaya mereka tidak lagi menjadi sebagai bangsa terjajah di negeri orang. Mereka akan menjadi benar-benar bangsa yang bebas, umat yang dikasihi Tuhan, yang dirahmati Tuhan, yang bisa menikmati kehidupan ini dengan segala kebesaran, cinta dan kasih sayang Tuhan yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas hukum-hukum inilah
Musa mengingatkan Israel bahwa hukum ini diberikan supaya mereka menjadi orang-orang yang sadar untuk tahu apa yang mesti mereka lakukan. Kepada mereka lah dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 31 dikatakan, jikalau mereka setia dan taat, pasti mereka diberkati. Tetapi jika mereka tidak setia atau tidak taat, maka yang mereka hadapi adalah kutuk. Itu juga yang ditegaskan ya, di dalam Keluaran pada ayatnya yang ke-26 sampai ayat ke-8 dan Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, yaitu tentang kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Jadi kalau mereka setia dan taat, itu berarti mereka memilih kehidupan dan bukan kematian. Kalau mereka setia dan taat, mereka menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang malang atau akan mengalami kecelakaan. Dan karena itu jika kehidupan kita mengalami banyak tantangan, banyak masalah, banyak bencana, termasuk bencana pandemi COVID-19, jangan heran jika Tuhan mendidik kita lewat bencana-bencana ini untuk kembali bertanya dan merenungkan apakah kita ini selama ini adalah orang-orang yang taat dan setia atau tidak. Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang tidak setia, yang memberontak, yang melakukan segala sesuatu menurut suka-sukanya kita sendiri. Ya. Saudara-saudaraku, ya. Musa sendiri sebagai pemimpin yang luar biasa penderitaannya bersama umat. Oleh karena satu sentuhan kecil saja, kendala kecil saja, ia tidak diperkenankan untuk bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanji. Padahal ia yang memimpin umat keluar dari tanah Mesir. Ia yang berjalan bersama umat 40 tahun di dalam perjalanan itu, mengalami suka duka, derita, ya, tantangan, ancaman, ya, tangisan dan air mata dialaminya. Tetapi ketika hendak memasuki tanah Kanaan, Tuhan katakan, stop di sini saja. Di Gunung Pisgah, ya. Di situ dikatakan dalam Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Ya. Ketika Musa menawarkan kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang stop. Ya. Naiklah di atas gunung itu. Kamu hanya bisa melihat. Ya. Ini menjadi suatu pernyataan yang harus kita renungkan untuk kehidupan kita. Jangan-jangan kita pun adalah orang-orang yang gagal sampai ke finish, yang gagal sampai ke tujuan. Padahal Tuhan siapkan semuanya untuk kita. Tuhan membebaskan kita selaku negara dan bangsa untuk kehidupan yang diinginkan masyarakat Indonesia yang adil, yang makmur, yang sejahtera, lahir dan batin. Buktinya mana sampai sekarang ini? Tuhan membebaskan gereja ini 85 tahun yang lalu, tanggal 6 September nanti kita rayakan ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Mudah-mudahan sesuai tema, ya, untuk membangun manusia yang berkualitas, ya, untuk membangun kehidupan di mana kita semua disuruh merawat kehidupan ini supaya hidup ini memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Sudahkah itu kita lakukan? Ya. Sekali lagi perlu dipahami dan disadari bahwa 10 hukum yang Tuhan berikan ini bukan hanyalah semata tanda kasih Tuhan pada Israel dan kasih Tuhan pula kepada kita semua keturunan Israel itu. Ya. Kalau kita sayang kehidupan kita dan anak cucu kita, mari kita belajar menjadi orang-orang yang taat, yang setia, supaya kita diberkati dan bukan dikutuk. Supaya kita memperoleh kehidupan dan bukan kematian. Supaya kita memperoleh keberuntungan dan bukan kebinasaan. Semuanya tergantung pada kita sendiri. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita. Dan Tuhan memberikan aturan-aturan ini, norma ini, supaya kita tetap ada di dalam koridor hukum itu, dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang disayang Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya.
Kita harus menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Dalam pertama Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, jikalau kita menjadi orang-orang yang setia dan taat, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita belajar untuk menjadi orang-orang yang taat, yang setia. Bagi kita sesuai santapan harian keluarga hari ini, diangkat sebuah cerita yang cukup bagus untuk kita renungkan bersama. Cerita itu suatu temuan pada sebuah sekolah kelas taman kanak-kanak. Seorang guru, karena dia harus memenuhi sebuah undangan, dia tinggalkan murid-muridnya. Dan di atas meja itu dia taruh ada kue, ada permen, lalu dia katakan kepada anak-anak itu, di meja ini ibu tempatkan ada kue dan permen untuk kita semua. Ya. Kiranya ini dijaga sampai ibu kembali, baru kita nikmati bersama-sama. Lalu ketika ibu itu keluar dari ruangan kelas itu, ya, ada beberapa murid ya, langsung bereaksi untuk mengambil permen dan kue tersebut. Beberapa rekan yang melihat menjadi enggan, tetapi kemudian mereka turut terbawa lagi dan melakukan itu. Tinggal hanya sedikit anak-anak saja, ya, sekelompok kecil yang tidak mengambil. Jadi 2/3 dari kelompok itu semuanya mengambil permen dan makan habis. Ya. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam ruangan itu sudah dipasang CCTV yang nantinya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, menurut cerita itu bahwa ketika ibu guru datang, kedapatannya memang anak-anak semua makan kue. Ibu guru mau bilang apa lagi? Ibu guru tanya, ibu guru bilang, kenapa kalian melakukan itu? Dan ibu guru menasihatkan mereka, lain kali janganlah seperti itu. Lalu anak-anak, saudara-saudaraku sekalian, setelah 30 tahun sesudah itu, ada tim khusus yang meneliti tentang anak-anak yang makan permen dan roti itu di kelas taman kanak-kanak 30 tahun yang lalu itu. Ternyata dari sekian banyak murid-murid itu, ya, banyak yang gagal dalam kehidupannya. Ya. Mereka tidak berhasil dalam karir, mereka tidak berhasil membangun suatu keluarga yang rukun, yang damai, yang bahagia, yang sejahtera. Hanya sedikit saja, yaitu anak-anak yang ternyata sering makan kue dan permen itu. Itu sebuah bukti penelitian, ya, yang memberikan kepada kita juga kiranya sebuah pembelajaran. Kalau kita belajar menjadi anak-anak yang setia dan taat, menjadi orang percaya yang setia dan taat, menjadi warga jemaat yang setia dan taat, menjadi warga negara dan bangsa yang setia dan taat, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Tuhan pasti memenuhi janjinya untuk senantiasa menjaga dan mengawal kita. Ya. Walaupun kita diancam oleh berbagai bencana termasuk COVID-19, tetapi yakin bersama Tuhan, dengan Tuhan, oleh Tuhan, dalam kedahsyatan kuasanya, kita pasti terselamatkan. Yang penting bahwa kita belajar menjadi orang-orang yang tetap setia dan taat untuk memperlakukan perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini kita dengar 10 hukum Tuhan yang dalam hukum yang lebih ringkas yang Tuhan Yesus bilang, inti daripada 10 hukum itu tidak lain, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bahkan kasihilah orang-orang yang memusuhi, berdoalah kepada orang-orang yang menyakiti
Jikalau ini kita lakukan, yakinlah kita akan selamat dan berbahagia hidup di dunia ini. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, mari kita lakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Siapapun dan apapun kita, apapun jabatan dan pekerjaan kita, lakukan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Hendaklah engkau, perkataan Wahyu Yohanes itu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mudah-mudahan akhir perjalananmu dan perjalananku, akhir pelayananmu dan pelayananku sebagai pendeta dan pelayan sebagai penatua, sebagai diaken, dan sebagai pelayan-pelayan jemaat dalam berbagai tanggung jawab pelayanan, kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita tidak menjadi orang yang gagal, tapi orang yang berhasil, karena kita telah memberi diri untuk melayani dengan setia, dengan tekun, dengan patuh, tidak bersungut-sungut. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengakhiri bulan Agustus 2020 dan selamat memasuki bulan September 2020. Selamat menyambut hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, atau ada lagi di saat ini untuk memberikan persembahan syukur. Dan sebelum persembahan dipungut, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Kami datang lagi mengucap syukur dan berterima kasih lagi ya Bapa yang kekal kudus, karena perlindungan-Mu, penyertaan Bapa, hingga kami boleh ada di penghujung akhir bulan Agustus ini lagi ya Tuhan, dengan segala baik. Dan di tengah-tengah ibadah akhir bulan ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di sepanjang hari-hari hidup kami. Mari Bapa berkati dan sucikanlah persembahan syukur ini lagi ya Tuhan, guna dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu di jemaat kami di sini.
Inilah kami Tuhan dengan ungkapan syukur, doa dan harapan kami. Lalu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sepat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang telah membebaskan Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, ke tanah Kanan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan air madu. Allah yang telah membebaskan dan memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia dari perbudakan, dari penjajahan, dan bangsa ini telah menikmati kemerdekaan 75 tahun.